رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم إلى يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ مولانا جل الدين رومي قدس الله سره رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa aswatuna adapun suara-suara kami kal ajrasi ialah seperti lonceng-lonceng fil qafilati di tengah perjalanan kafilah. Oke ya, di dalam tradisi pemikiran Maulana Rumi, istilah kami itu menunjuk kepada para pecinta. Tentu saja konteksnya adalah para pecinta ilahi. Nah, suara para pecinta itu hakikatnya adalah suara kekasih, karena tidak ada yang paling mirip dengan kekasih selain pecinta itu sendiri. Nah, terus begini coba ya, apa kemiripan Allah Ta'ala dengan para pecintanya? Kemiripannya terletak bahwa di dalam diri para pecinta itu bersemayam sifat-sifat Allah yang dicintai. Karena apa? Karena para pecinta itu hakikatnya merupakan pantulan dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pencinta ilahi, maka kita akan menjadi pantulan-pantulannya yang konkret di tengah medan kehidupan ini. Yaitu dengan cara kita patuh, kita setia kepada hadiratnya, kita lakukan perintahnya dengan senikmat mungkin atas nama cinta kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi pantulan konkret dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah gelanggang kehidupan ini. Jadi suara pecinta hakikatnya adalah suara kekasih, karena hilang pecinta menjelma sebagai kekasih. Ketika pecinta itu masih nama pecinta dan kekasih atas nama kekasih, maka itulah sesungguhnya apa yang disebut sebagai pseudo cinta, cinta yang imitatif, cinta yang tidak hakiki. Bagaimana mungkin seorang pecinta kok masih dirinya sendiri?
Mestinya seorang pecinta itu sesungguhnya merupakan pengejawantahan lain dari sang kekasih. Karena itu orang yang paling mirip sifat-sifatnya dengan sifat Allah Ta'ala, orang itu pasti paling mulia. Siapa itu? Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia karena paling memiliki kemiripan. Kenapa memiliki kemiripan? Karena kehadiran sang Rasul tak lain adalah bayang-bayang paling nyata dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aswatuna kal ajros fil qafilah. Seperti denting lonceng di tengah perjalanan kafilah. Kafilah itu siapa? Kafilah itu sebenarnya itulah kafilah cinta. Kafilah cinta. Jadi orang-orang yang dan akhir, yang sadar tentang awal dan akhir, sadar tentang awal hidupnya, perjalanan hidupnya, orang itu ke perjalanan dengan fondasi cinta, maka merekalah hakikat dari para kafilah itu. Mereka bertolak dari Allah al-awal, mereka menuju kepada Allah al-akhir. Akan tetapi jangan sampai terbersit di bayangan kita Allah al-awal berada di zaman dulu, Allah al-akhir berada di zaman yang akan datang. Tidak begitu. Sebab apa? Di hadapan Allah Ta'ala tidak ada apapun yang bertentangan. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu bertentangan, di hadapan Allah yang bertentangan itu menyatu. Itu kalau di dalam perjalanan rohani, nanti masuk di nihayatus safarir tsalits, ya. Puncak dari perjalanan ketiga. Jadi ada perjalanan pertama, ada perjalanan kedua, ada ketiga, ada keempat, ya. Oke, saya jelaskan sedikit tentang tahap-tahap perjalanan rohani ini, ya. Puncak dari perjalanan pertama itu adalah ketika kita sudah bisa menyingkapkan keanekaragaman dan kita menemukan yang tunggal di balik segala keanekaragaman. Itu baru perjalanan pertama, loh. Akankah kita sampai kepada alamat yang dituju? Akankah kita akan mengatakan bahwa perjalanan rohani itu mudah-mudah saja, gampang-gampang saja? Padahal, kata Sutarji, berapa banyak abad lewat, berapa banyak arloji pergi untuk sampai kepadamu. Wih, abad lewat tak terhitung, arloji rusak tak terhitung untuk sampai kepadamu, ya ilahi. Jadi untuk tahap pertama saja, puncaknya itu adalah ketika kita bisa menyingkapkan tirai-tirai makhluk sehingga kita menemukan asal-usul makhluk. Kalau itu sudah betul-betul konkret di dalam pengalaman rohani kita, kita alami, kita rasakan, berarti kita baru sampai ke tingkat terakhir dari tahap perjalanan yang pertama. Jadi karena itu kita mencoba untuk mengkorelasikan antara ibadah-ibadah kita dengan pencapaian perjalanan itu. Sudahkah ibadah kita mengantarkan kita kepada puncak dari perjalanan yang pertama itu, atau masih belum? Apa kau kira perjalanan rohani itu seperti membalik telapak tangan? Kata Fariduddin Attar. Tidak, tidak. Ini membutuhkan hidup yang berdarah-darah. Oke. Terus yang kedua, ya, tahap perjalanan yang kedua itu adalah ketika kita menyaksikan aneka ragam makhluk dikandung oleh Allah Ta'ala. Coba sekarang itu di dalam pikiran kita, di dalam asumsi kita, apakah Allah yang dikandung oleh semesta atau semesta ini yang dikandung oleh Allah?
Kalau kita hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tentu saja kita akan bisa menebak jawabannya yang benar. Semesta dikandung oleh Allah. Apa iya dirasa kita seperti itu? Bukankah seringkali dirasa kita itu Allah berada di antah berantah entah di mana, yang penting kita mengimani. Tapi bukankah juga pada saat yang sama Allah itulah yang terdekat dengan diri kita? Kalau terdekat dengan diri kita, kenapa tidak otomatis bisa kita rasakan? Coba, padahal kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah bersama dengan mereka yang sibuk di siang hari mengerjakan berbagai macam tugas ma'isyah. Allah bersama dengan para tukang bengkel, tukang tambal ban, tukang becak dan lain semacamnya itu loh. Tapi kan tidak otomatis kebersamaan itu dirasakan oleh kita, bahkan oleh mereka. Tidak otomatis. Untuk merasakan kebersamaan itu dibutuhkan adanya perjalanan rohani. Jadi puncak dari perjalanan yang kedua itu adalah ketika kita menyaksikan alam semesta ini sesungguhnya hanyalah sebutir debu di genggaman kemahaan Tuhan. Sebutir debu alam. Pusing. Bukankah sebutir debu ini yang membuat pusing banyak orang sudah? Gimana ya? Hanya setitik debu katanya. Nah, orang yang merasakan alam semesta sebagaimana setitik debu, orang itu jiwanya, hatinya, batinnya lebih luas ketimbang dunia dan akhirat. Apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Andaikan arasnya Allah, istana Allah itu jatuh ke dalam zawiyah hatiku, maka hatiku masih bisa menampung apa saja. Betapa sangat luasnya. Kenapa luas? Karena berakrab ria dengan Tuhan yang maha luas. Taulah kita sekarang, orang-orang yang jiwanya luas berarti jauh lebih akrab dengan Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang jiwanya sempit. Apa tanda-tandanya jiwanya sempit? Dikit-dikit marah, dikit-dikit nesu, dikit-dikit berkobar kebencian. Itu logika pentol korek itu nggak masuk di halaman para sufi, itu nggak bisa itu. nggak bisa menampung itu. Nah puncak dari jalan rohani yang ketiga, nah itu hilangnya dua hal yang kontradiktif. Katakanlah misalnya ya, bagi kita atas dan bawah berlawanan, timur dan barat berlawanan, utara dan selatan berlawanan, api dan air berlawanan. Nah, ketika orang sampai di puncak perjalanan rohani tahap ketiga, maka apa yang berlawanan itu menyatu. Kenapa? Karena menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam hadiratnya tidak ada apapun yang berlawanan. Nggak ada loh apapun yang berlawanan di hadapan Allah Ta'ala itu. Karena itu Nabi kita bersabda, tidak ada sore dan pagi di hadapan Tuhanmu, katanya kan. Sore dan pagi itu untuk keterbatasan diri kita. Bagi Allah yang tidak terbatas, bagaimana mungkin bisa dikungkung oleh pagi dan sore? Itu loh. Coba misalnya ya, secara hukum alam saja, di sini malam, tapi di sebelah sana, di Amerika sana siang. Tidak usah memasuki wilayah kemahaan Allah Ta'ala. Sementara diri kita ini terkungkung oleh suasana-suasana. Pagi begini suasananya, sore begini suasananya, siang begini suasananya. Jadi masih tercabik-cabik oleh suasana. Nah, di hadapan orang yang sudah mencapai puncak dari perjalanan rohani tahap ketiga, maka adanya suasana-suasana yang sangat temporal seperti itu, adanya berbagai macam suasana yang menunjuk kepada babakan waktu tertentu, itu menjadi lenyap. Saya beberapa kali ketemu dengan para wali
yang termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala yang dikenal dengan wali majdzub ya. Itu sampai tidak urus dengan perkara hari loh. Ini hari apa? Nggak urus. Nah, ketika sudah tidak urus dengan hari apa dan lain semacamnya, itu kan karena beliau hatinya tersambung dengan asal usul hari. Dengan asal usul hari. Termasuk juga nggak sadar ini zuhur apa asar. Karena itu ada ungkapan ya. Ada ungkapan dari Kiai Mubashir Munzir. Kiai Mubashir Munzir ini adalah seorang kiai yang alim, seorang kiai yang wali, yang dari kecil itu sudah meramal kewaliannya Gusmi. Dari kecil itu sudah meramal kewaliannya Gusmi. Beliau bilang kepada para pengikutnya Gusmi, kalau kalian jangan ikut-ikutan Gusmi yang nggak sholat, wajib sholat kalian itu. Wajib sholat. Nah kalau Gusmi sholat malah batal sholatnya. Gitu loh. Kenapa? Karena kesadaran tentang segala sesuatu yang partikular itu sudah dilenyapkan dengan adanya keberpihakan habis-habisan kepada yang universal, kepada asal usul segala sesuatu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di Surabaya ketika gitu ya, masuk di diskotik gitu ya, Gusmi kemudian subhanallah, kok aku dijadikan begini ya, kok jadi semuanya Allah ini ya gitu loh. Nah itu kalau sholat ya nggak sah, itu nggak sah. Karena itu ketika masih remaja, ketika main di alun-alun Blitar, Gusmi dengan teman-temannya itu, waktu sudah manjing zuhur, bilang kemana teman-temannya, ayo pada sholat. Nah teman-temannya itu pada sholat, Gusmi malah ngerokok menghadap ke timur di pintu masjid, nggak sholat. Karena nggak sholat, maka digojolokin sama teman-temannya, wah ini aku cuma ngomong tok kok, ini cuma ngomong tok, dirinya sendiri nggak sholat katanya kan. Sama teman-temannya itu dibilangin seperti itu. Ya wis aku tak sholat tetap menghadap ke timur. Nah itu ya, itu merupakan gambaran dari orang yang sudah melewati tahapan-tahapan partikular. Orang yang kemabukannya itu bisa mengalahkan akal sehatnya. Apa ada orang yang mabuk akal sehatnya tidak kalah? Ada, banyak. Ya para nabi itu ya imbang antara kemabukan kepada Allah Ta'ala dengan akal sehatnya, sehingga para nabi itu semuanya sadar. Sebab tidak boleh ada satupun nabi majdzub, nggak boleh. Kalau majdzub nanti bagaimana cara mendidik kaumnya, umatnya gimana coba? Nggak bisa, harus sadar. Orang sadar itu ngerti tahapan-tahapan. Begini loh jalan rohani, begini. Awas di sana ada duri, di sana ada juglangan. Awas hati-hati. Nah itu sadar itu. Jadi membimbingnya itu sangat sempurna. Kalau kita berhadapan dengan wali majdzub, itu logika yang harus kita pakai adalah logika prasmanan. Jadi ngambil sendiri. Kalau kira-kira akan menjadikan kalian mabuk, ya nggak usah ngambil, nonton saja. Tapi kalau kita bisa mengambil seperlunya sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita, ya ambil. Gitu caranya. Jangan diambil semuanya. Ambil semuanya, wah terlempar jauh kita. Misalnya begini, aku tak nyontoh dakwahnya Gusmi. Masuk ke diskotik, masuk lokalisasi, menyaksikan perempuan-perempuan nyaris telanjang, habis digulung di situ nanti. Bukan apa? Bukan makomnya. Jangan dimasuki makom orang lain yang kita tidak sanggup melaksanakannya. Jangan dimasuki itu. Nggak usah so aneh-aneh. Nanti kemakan beneran. Siapa yang bertanggung jawab kalau kemakan beneran? Oleh berbagai macam gelombang kebatilan itu. Makom. Nah, makom yang keempat itu adalah indar rujuk ilal khalqi bil istiqamah. Itu
Makom yang keempat itu adalah ketika orang yang mengalami kenikmatan ilahi, orang yang mengalami anggur ilahi, orang yang mengalami ketermabukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dengan sadar kembali mengayomi umat. Sadar sudah mengayomi umat. Jadi ketika mengayomi umat itu, di saat itulah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengayomi umat itu, dan bahasanya adalah bahasa keterbatasan umat. Bahasanya sudah enak, bahasanya enggak daki-daki, enggak tinggi-tinggi, enggak seperti para sufi. Enggak, bahasanya adalah bahasa umat itu sendiri. Bahasanya adalah bahasa orang yang diajak berbicara itu sendiri. Udah enak. Maka kemudian muncul hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimin nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan orang-orang sesuai dengan kapasitas pikiran mereka. Gitu ya. Jadi kan paham toh? Berarti saya sudah berbicara sesuai dengan kapasitas kalian. Oke, ini sebagai pembukaan, dan berikutnya adalah lagu, seterusnya terserah. Oke. Rumah kita ya. Apa laukana? Oh ya, laukana bainanal habib. Andaikan di sini ada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke.